kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Eka Fernandes. Bapak berasal dari Desa Tabang Bantung, Kecamatan Meringgis-Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, di daerah Kecamatan Meringgis-Sakti. Nah, jika anak-anak main ke daerah nanti bisa berkunjung ke rumah Bapak. Nah, di sini Bapak menjelaskan mengenai fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Nah, sebelum kita masuki materi tersebut, saya akan menjelaskan lebih sedikit mengenai hal tersebut. Pengertian dari fungsi sintaksis: tempat yang menjelaskan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, contoh dari hal tersebut yaitu ibu memasak nasi di dapur. Bisa dikatakan jenis-jenis fungsi sintaksis: subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dari contoh tadi, yang pertama yaitu ibu. Ibu bisa dikategorikan menjadi subjek, memasak itu predikat, nasi bisa dikategorikan menjadi objek, dan di dapur itu dikategorikan menjadi keterangan tempat. Contoh yang kedua yaitu tadi pagi kami tidak sarapan. Nah, itu menunjukkan kategori keterangan tempat. Pagi itu bisa kita kategorikan menjadi keterangan tempat. Adapun beda dari objek dan pelengkap. Objek bisa kita katakan dapat dipasifkan, dan pelengkap tidak dapat dipasifkan. Kategori sintaksis seperti yang saya contohkan di awal tadi, ibu memasak nasi di dapur. Subjeknya ibu itu kata benda nominal, dan memasak itu kata kerja verba. Nasi objek, kata benda nominal, dan di dapur keterangan frase nominal. Nah, dari sekian materi tersebut, Bapak menjelaskan sedikit lagi mengenai pengertian kategori sintaksis. Adapun jenis atau tipe kata atau gabungan dari fungsi sintaksis. Contoh, Bapak kasih contoh lagi. Yang pertama, aku benci kamu. Nah, di situ aku dikategorikan pronominal, dan aku juga berfungsi sebagai subjek. Terus keterangan, jenis keterangan sintaksis: kata benda nominal, kata sifat adjektif, dan kata kerja itu verba. Jadi jenis kategori sintaksis yang pertama kata benda itu nominal, kata sifat itu adjektif, yang ketiga itu kata kerja verba. Nah, dari sekian tiga itu tadi, digolongkan menjadi, nah baik, itu materi awal kita. Saya lanjutkan, kita ada dua materi ya pada pagi menjelang siang hari ini. Yang materi yang kedua yaitu tentang frasa. Frasa itu terdiri dari gabungan dua kata atau kalimat atau lebih. Nah, contohnya kata buku. Buku itu tidak bisa dikategorikan sebagai frasa. Karena kenapa? Karena buku itu cuma satu kata. Kalau kita menambahkan buku saya, itu bisa dikategorikan menjadi frasa karena dia dua kalimat. Oke, itu yang pertama tadi. Ini kita lanjut yang kedua. Frasa tidak mempunyai batas klausa atau kalimat. Tidak semua gabungan dari dua kata, yang saya contohkan buku saya tadi, itu tidak bisa dikatakan adalah frasa juga, karena syarat minimal klausa dan kalimat adalah terdiri dari
predikat. Kalau ada subjek dan predikatnya bisa dikatakan frasa. Yang ketiga, menduduki fungsi sintaksis seperti SPOK. Nah, contohnya adikku yang lucu sedang tidur. Jenis frasa yaitu yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hubungan kedua unsurnya. Frasa koordinatif yaitu kedua unsurnya sederajat. Karena hubungan kedua unsurnya tadi dibagi menjadi dua, yaitu frasa koordinatif dan frasa subordinatif. Yang subordinatif yaitu frasa yang menduduki unsurnya tidak sederajat. Yang pertama tadi sederajat, yang kedua tidak. Terus bagian yang kedua berdasarkan hubungan sebagai frasa. Lanjut yang kedua yaitu berdasarkan hubungan sebagai frasa. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama frasa eksosentris. Frasa yang kedua unsurnya itu dihilangkan, maka tidak akan diterima. Contohnya di pasar. Kedua yaitu frasa endosentris. Frasa endosentris yaitu frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Oke, baik. Frasa juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama frasa lugas, yang kedua itu frasa metaforis, yang ketiga frasa idiomatis. Nah, mungkin sedikit lebih kurang materi dari Bapak siang menjelang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung japri WA Bapak. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin Bapak pamit undur diri terlebih dahulu. Sekian, terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Wallahumma fi'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.